Kedua kelompok remaja ini saling melempar petasan di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran kedua kelompok remaja ini jadi tontonan warga dan membuat lalu lintas terhambat. Bukannya membubarkan diri, para pelaku tawuran justru melempari petugas dengan batu dan botol. Polisi pun geram dan mengejar kedua kelompok remaja yang lari hingga ke permukiman warga. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian mendorong paksa remaja yang terlibat tawuran untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi kalau di Belawan ini hampir setiap hari, sehari itu seperti makan obat kita. Bisa 3 kali sehari dan berpindah-pindah itu. Nah ini harusnya pihak pemerintah, baik itu dinas sosial, dinas pendidikan, kecamatan, dan khusus juga pihak penegak harusnya bisa bersinergi kepada yang saya sebutkan tadi, juga diajak juga tokoh-tokoh masyarakatnya, bagaimana membuat solusi sehingga anak-anak ini tidak gagal paham. Akibat peristiwa ini lalu lintas sempat macet selama 2 jam. Aminah menangis menghadapi ulah nakal anaknya yang ditangkap polisi. Anak lelaki kesayangannya ini membasuh kaki Aminah setelah semalam mendekam di sel tahanan Polsek Johar Baru, Jakarta karena terlibat tawuran. Mau jadi yang benar nggak anak? Kalau mau benar-benar kalian, mau susah kalian. Bersama anaknya Aminah, polisi juga menangkap 4 orang pemuda tanggung lainnya. Para orang tua ini didatangkan ke kantor polisi untuk menjemput anak-anaknya. Namun sebelum dibebaskan, mereka wajib meminta maaf kepada orang tua dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Nggak tahu, saya nggak nyangka Pak. Beneran saya nggak nyangka kayak gini. Nggak pernah cerita apa-apa masalah di rumah? Saya sih sering nasihatin dia, nggak pernah sih. Besoknya setelah kita data, kita panggil orang tuanya, kita serahkan pada orang tuanya untuk dibina lebih lanjut sama orang tuanya. Masalahnya yang kita manggil ini kan anak di bawah umur semua. Setelah diproses dan didata, 4 orang remaja ini dilepaskan agar kemudian dibina orang tua masing-masing. Rentetan penyerangan terhadap pemuka agama terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Setelah penembakan yang menyebabkan seorang guru ngaji di Tangerang meninggal dunia, seorang penceramah di Batam, Kepulauan Riau juga turut menjadi korban kekerasan. Yang terbaru pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, seorang ustadz menjadi korban komplotan begal sadis. Akibatnya, korban menderita 50 jahitan di tubuhnya. Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap para tokoh agama, selama 1 jam ke depan, Realita akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa, seorang ustadz di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal sadis. Korban mengalami luka di punggung, pinggang, dan lengan akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban menderita 50 jahitan akibat luka-luka di tubuhnya. Lima 50 jahitan dari tenaga medis menghiasi tubuh Jamiludin, guru ngaji di Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria 39 tahun ini jadi korban begal sadis dan kehilangan sepeda motor metik yang dikendarainya. Korban menderita sejumlah luka serius terkena senjata tajam karena melawan. Polisi yang mendapat laporan mengolah tempat kejadian perkara di Jalan Raya Mustika Sari. Korban diduga dipepet 4 orang pemuda saat menepi karena turun hujan.
Saat kejadian, kondisi jalanan sepi dan tidak ada kamera pengawas. Lokasi kejadian rawan tindak kriminalitas di malam hari karena gelapnya jalan. Jam 9, jam 10 memang sudah sepi dan ini ruko pun gelap. Oh, gelap ya? Iya. Tutup dalam keadaan tutup itu, Bu? Iya, di sini kan apalagi daerah sini kan tikungan ini sepi. Kalau mau dibilang rame, terlalu saya aja hilang. Hilang. Pas kejadian waktu mati lampu itu, saya nggak tahu jam berapa hilang. Saya hilang, pas itu baru pasang lagi. Dari Bogor mau mengarah pulang Cikarang, namun di daerah Batapan, Mustikasari, warga tersebut dibegal, di mana ada luka yang di tubuh daripada korban tersebut. Kasus begal ini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Selain mengolah TKP, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Seorang ustadz di Batam juga menjadi korban penganiayaan. Korban dianiaya saat berceramah di sebuah masjid. Korban diserang orang yang diduga mengalami gangguan jiwa yang mengaku kesal dan terganggu dengan suara dari masjid. Inilah detik-detik saat Ustadz Abu Syahid Caniago yang sedang berceramah diserang seorang pria di Masjid Baitul Syukur, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penyerangan ini sontak membuat jemaah yang mayoritas wanita kaget hingga histeris. Pelaku yang diketahui bernama Herman Syah langsung ditangkap sejumlah jemaah pria dan sempat dihakimi jemaah yang kesal. Polisi mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku ke Polresta Barelang. Saat ditanya, warga rumah liar Batu Ampar ini memberikan keterangan yang tidak jelas dan mengaku terganggu dengan suara ceramah dari masjid. Seorang laki-laki menyerang ustadz yang sedang ceramah di masjid dan kami amankan setelah ada laporan dari masyarakat. Kondisi ustadz seperti apa, Bang? Usai penyerangan? Kalau ustadznya tidak apa-apa, maksudnya luka dan sebagainya tidak ada. Karena tersangka pun tidak membawa senjata tajam dan lain-lain. Saya mukul duluan. Bapak mukul duluan. Kenapa bisa Bapak pukul dia? Namanya hidup macam-macam itu dulu. Ada ini, ada itu, ada itu, ada itu, ada itu. Usai pemeriksaan awal, pelaku juga digelandang polisi ke tempat tinggalnya yang merupakan bangunan kosong. Polisi tidak menemukan barang yang mencurigakan dan hanya mendapati alat tidur pelaku dan sampah berserakan di lokasi. Polisi akan memeriksa kejiwaan dengan mendatangkan psikiater karena diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sementara itu, Ustadz Abu Syahid Caniago telah membuat laporan ke Polresta Barelang. Dirinya mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat pelaku sebelumnya. Tiba-tiba datang, langsung menyerang. Selanjutnya seperti apa ini, Pak? Selanjutnya ya kita ini ke kepolisian, kita ikuti prosedurnya dan kita masih minta keterangan. Pak Ustadz bikin laporan ke kepolisian atau bagaimana? Ya, sekarang dalam proses kita bikin laporan karena tempat kita mungkin di dunia ini, ya inilah wadah hukum kita, kita minta keadilan gitu. Mudah-mudahan besok-besok tak terulang lagi pada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain. Akibat penyerangan itu, Ustadz Abu Syahid Caniago terluka memar di kepala dan rahang. Kejadian ini juga membuat dirinya trauma hingga merasa butuh perlindungan. Sementara itu, pemirsa, di Tangerang, Banten, polisi terus menyelidiki kasus penembakan seorang ustadz. Tim Lab 4 masih menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga terkait kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Namun polisi mengaku kesulitan menganalisa rekaman kamera pengawas karena kondisi lingkungan yang gelap. Sementara itu, tim laboratorium forensik tengah menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan. Ya,
termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya, peristiwa penembakan seorang ustadz terjadi di rumah korban di Jalan Nean Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak bagian pinggang kanannya dari jarak dekat sebanyak 1 kali usai pulang salat maghrib di masjid. Tindak kekerasan juga menimpa seorang tokoh agama di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh ketua MUI Laburah karena sakit hati, ditegur tidak boleh mencuri sawit. Warga menemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuhan Batu Utara Aminur Rashid Arwan tewas di saluran air tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga tergeletak menjelang maghrib. Aminur Rashid Arwan dibunuh Anto Dogol, buruh perkebunan sawit milik korban. Pelaku membunuh Ketua MUI Labuhan Batu Utara karena sakit hati. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di Kelurahan Gunting Saga, Labuhan Batu Utara. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga yang marah. Informasi yang kita dalami, ya, bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati, ya, ditegur oleh korban karena korban memiliki menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan Ketua MUI Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kepala kantor Kementerian Agama setempat nyaris diamuk jemaah masjid. Pemicunya hanya lantaran mencopot spanduk imbauan menjaga kebersihan lingkungan masjid. Rusdi Hasim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang juga Ketua Umum Masjid Agung Luwu Palopo, Sulawesi Selatan ini hanya terdiam saat dikepung dan dimaki sejumlah jemaah masjid. Para jemaah ini marah lantaran Rusdi kedapatan mencopot spanduk imbauan bersih-bersih masjid. Rusdi dipaksa untuk memasang kembali spanduk tersebut di tempat semula. Sebelum insiden ini terjadi sengketa kepengurusan Masjid Agung Luwu Palopo antara pemilik yayasan dengan pemerintah kota. Rusdi yang menjadi ketua umum memecat sejumlah pengurus dari yayasan. Saya yang bukan, karena itu tidak sesuai dengan tidak ada izin dari pengurus. Kenapa pasang spanduk begitu? Dan bukan pengurus yang menyuruh. Berarti ada oknum lain di dalam yang mencoba-coba ini. Makanya dia protes, dan orang yang protes itu adalah bukan pengurus. Sementara itu, inilah tulisan dari spanduk yang dicopot Rusdi Hasim yang memicu kemarahan sejumlah orang yang mengklaim pengurus masjid. Spanduk tersebut juga masih terpasang di halaman masjid. Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo versi pemerintah kota belum berencana menempuh jalur hukum terkait insiden ini. Pengurus memilih untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan ini. Kasus kekerasan juga menimpa seorang imam masjid di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban ditikam tetangganya usai memakamkan salah seorang warga. Diduga pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Marzuki Harahap mendapat perawatan di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara akibat luka tusukan di dada kirinya. Korban dianiaya pemuda tetangganya usai melakukan pemakaman salah seorang warga di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan. Diduga, pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid.
Pelaku dikenal sama keluarga dekat, termasuk ya tetangga kita juga di lingkungan itu. Atau selama ini ada cekcok atau gimana, Bang? Sejauh ini pelaku sama ayah saya tidak ada masalah cekcok apa terkait masalah pribadi ataupun apa, tidak ada masalah. Sementara itu, pelaku langsung dikejar dan diamankan sesaat setelah penikaman dan dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Kasus kekerasan terhadap pemuka agama lain juga terjadi. Kali ini menimpa seorang pendeta di Palopo, Sulawesi Selatan. Rumah korban dilempar bom molotov oleh pelaku yang mengaku sakit hati karena dipecat oleh korban. Kurang dari 3 jam usai kejadian, polisi meringkus pelaku pelemparan bom molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban. Geraldus, usia 37 tahun, mengaku tidak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempat ia bekerja. Ia pun membuat sendiri bom molotov yang ia gunakan. Polisi juga menyita barang bukti botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan juga motor korban. Pelaku dibawa ke Polsek Tamalandrea. Untuk motif dari pelaku ini, saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah difitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya 1 orang yang kami telah identifikasi. Sebelumnya pada Minggu dini hari, rumah pendeta Lukas Dayung di Komplek Koilam, Tamalandrea tiba-tiba dilempari bom molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api, diperiksa. Tinggal sapu lidi yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis itu botol di situ, terbakar. Hubungan rumah tangga tak harmonis, seorang ayah gauli 2 putri kandungnya selama 8 tahun. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.